Pemirsa, tarif kereta rel listrik KRL diusulkan naik menjadi Rp5.000 pada April 2022 mendatang, perjalanan 25 km pertama. Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Arif Anwar mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang melatar belakangi kenaikan tersebut. Pertama, tarif KRL yang sudah 5 tahun tidak mengalami kenaikan. Kedua, tingkat inflasi yang berpengaruh kepada biaya pengoperasian KRL Jabodetabek. Serta ketiga, peningkatan anggaran kebutuhan kewajiban pelayanan publik terhadap penyelenggaraan operasional KRL Jabodetabek. Keempat, kemudian adalah penghitungan kenaikan UMP. Antisipasi pengendalian pemindahan moda transportasi yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat, Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan ada beberapa substitusi moda transportasi dari KRL yang mungkin akan dipilih oleh masyarakat. Paling tinggi survei YLKI mencatat terjadi pada moda transportasi kendaraan bermotor. Setelahnya disusul oleh bis, angkutan online motor, dan penggunaan mobil pribadi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi moda transportasi lain yang memiliki harga lebih murah selain moda transportasi kereta api. Iya, lalu bagaimana tanggapan masyarakat, khususnya mereka pengguna KRL terkait dengan wacana kenaikan tarif? Kita simak. Kalau saya sih nggak setuju ya. Kenapa? Karena kan sekarang ini kan lagi zaman susah ya, apalagi pandemik ya. Jadi semuanya itu agak sulit ya dibilang itu, apalagi transport gitu. Karena kan sekarang kan masyarakat lebih banyak memilih kereta karena lebih murah, makanya mereka milih dan cepat gitu. Kalau menurut saya sebagai pengguna jasa komuter lain tentunya memberatkan ya, karena kan kendaraan umum itu menjadi fasilitas atau kendaraan bagi pengguna jasa transportasi publik gitu. Nah, dengan adanya kenaikan ini tentunya kan akan menyebabkan orang-orang itu bisa saja pindah ke layanan kendaraan pribadi gitu. Ya, kalau menurut saya untuk pengguna KRL yang kira-kiranya sering bolak-balik Jakarta PP atau kan saya dari Tangerang sendiri, itu sangat ibaratnya lumayan kayak menyulitkan juga bagi orang-orang yang kecil menengah gitu loh. Terus juga satu, apalagi sekarang lagi masa pandemi COVID-19 juga, di mana emang ekonomi susah banget gitu, ibaratnya cari penghasilan yang tetap itu emang sulit. Ibaratnya sekalinya ada pekerjaan itu cuman kontrak gitu, cuman 3 tahun atau 5 tahun gitu. Menurut saya sih kebijakan ini sangat coba bisa dipikirin lagi sih sama pemerintah gitu, terkait kenaikan tarif pada komuter lain jarak jauh gitu. Sebagai pengguna seperti apa? Jujur saya kurang setuju ya, karena emang udah nyaman banget dengan tarif yang ada kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya ada pertambahan tarif boleh dibicarakan lagi lebih lanjut. Dan untuk apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu aja sih, Kak? Saya kira saya tidak setuju untuk kenaikan tersebut karena hal ini sangat memberatkan, di mana banyak perusahaan terutama yang masih menerapkan sistem shift-shiftan itu memang masih menggaji karyawan itu masih separuh gitu loh. Jadi belum dengan gaji full. Nah, itu pasti sangat memberatkan buat mereka yang diharapkan untuk pergi ke kantor dengan gaji separuh seperti itu. Itu saya rasa yang tanggapan dari saya. Dan pemirsa, sudah terhubung bersama rekan kami Nata Arman di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat sore Nata, bagaimana suasana antusiasme masyarakat ya pengguna KRL sore hari ini, dan juga bagaimana tanggapan mereka terkait dengan wacana adanya kenaikan tarif? Ya, dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di stasiun Tanah Abang, Jakarta, yang dimana berdasarkan pantauan kami sejak tadi hingga dengan saat ini terpantau banyak sekali aktivitas dari masyarakat itu sendiri yang hendak melakukan aktivitas perjalanan pulang dari tempat mereka bekerja menggunakan moda transportasi kereta komuter lain Indonesia. Dan untuk di stasiun ini sendiri protokol kesehatan juga terbilang sangat baik, yang dimana untuk di gate
gerbang saja sudah ada petugas yang standby untuk memeriksa suhu tubuh dan juga untuk memeriksa aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin yang diberikan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa terkait dengan adanya rencana kenaikan tarif dari KRL atau kereta komuter lain Indonesia per tanggal 1 April 2022 mendatang, yang dimana kenaikan sebesar Rp2.000, yang artinya per 25 km ini akan ada kenaikan yang semula Rp3.000 menjadi Rp5.000. Kemudian untuk kelipatan 10 km pertama ini nantinya akan diberikan tambahan tarif yakni sebesar Rp1.000. Artinya apabila calon penumpang ini melakukan perjalanan dengan jarak tempuh 35 km, maka untuk tarif sendiri akan menjadi Rp6.000. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi juga kami sempat berbincang kepada beberapa dari calon penumpang yang dimana mereka mengeluhkan terkait dengan adanya kenaikan dari tarif pada tanggal 1 April mendatang, dikarenakan mereka harus otomatis menambah pemasukan pengeluaran maksud kami untuk melakukan top up isi ulang dari kartu kereta sendiri. Kemudian juga dihimbau juga pada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air mengalir demi pencegahan virus COVID-19, terutama di moda transportasi. Ya, kembali ke studio, Hajat. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari stasiun Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nata Arman, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, terkait dengan wacana kenaikan tarif KRL, apakah ini juga akan berpengaruh dengan perpindahan masyarakat menggunakan moda transportasi lain? Kini kita akan membahasnya bersama Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif dari Instran. Selamat sore, Mas Dedi. Selamat sore. Baik, saya ingin minta komentar Anda. Tadi disampaikan oleh Mbak Ane Purba, ini baru FGD, tapi sebetulnya kan juga Dirjen Perkeretaapian juga sudah menyinggung soal hal ini begitu. Bagaimana sebetulnya terkait dengan rencana kenaikan tarif KRL ini? Betul. Jadi yang kemarin itu memang sifatnya hanya rekomendasi. Jadi hanya beberapa kajian, dari 3 kajian ya, dari LKI, dari DJKA sendiri, dan juga dari Litbang Perhubungan. Itu disampaikan hanya paparan mengenai kemampuan bayar ataupun kemauan bayar ya mengenai penumpang itu kondisi ini bagaimana. Tapi kenyataannya mereka juga ya ketika disurvei mereka juga sebenarnya juga tidak ada masalah ya untuk malah mayoritas dia tidak masalah kalau memang selama ini memang pelayanan lebih baik. Nah, kalau ditakutkan adanya perpindahan moda, saya pikir tidak juga ya, karena naiknya kan cuma 2.000. Kalau berpindah moda pribadi juga tidak mungkin. Misalnya bayar tol aja juga sudah mahal, apalagi kalau beli bensin misalnya juga tidak mungkin. Misalnya dari Tangerang atau dari Serpong atau dari Bogor mau pindah moda kendaraan pribadi juga tidak mungkin. Bayar tol juga sudah mahal, bensin pun juga sudah mahal. Itu juga tidak mungkin karena kita kan hitungannya kan juga berdasarkan inflasi dan juga UMP. Baik. Kalau UMP setiap tahun kan naik, sementara tarif KRL kalau dibulatkan 2022 kan malah belum naik. Tapi kalau Anda sendiri melihat bagaimana sebetulnya pelayanan dari KRL selama ini? Kalau pelayanan saya pikir tetap meningkat karena kalau kita lihat kan KCI itu setiap tahun melakukan survei mengenai kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu kan selalu meningkat, naik ya, selalu lebih baik. Apalagi sekarang dengan adanya infrastruktur baru, ada 13 stasiun baru sampai dengan Cikarang, Manggarai Cikarang itu kan semua stasiun baru semua. Yeah. Otomatis secara fisik itu sudah jelas bahwa itu adalah infrastruktur. Otomatis yang dulunya tanpa lift, tanpa eskalator, sekarang kan sudah memakai eskalator lift semua. Yang dulu karawanya hanya sedikit, sekarang otomatis lebih banyak. Misalnya, tapi bagaimana dengan masih berdesak-desakan? Apakah itu suatu hal yang wajar karena memang itu adalah angkutan umum? Wajar, karena itu kan angkutan massal ya. Di mana-mana saya pikir angkutan massal pasti begitu. Di India apalagi lebih parah, di Jepang, Hong Kong apalagi. Justru di kita masih manusiawi daripada mereka. Kalau saya pikir kalau sudah paham mengenai hukum universal angkutan massal, saya pikir sudah paham memang seperti itu.
Cuma tidak beruntungnya saat ini memang masih kondisi pandemi. Jadi maksimal pembatasan keterisian atau load factor ini masih dibatasi oleh DJKA itu 45%. Iya. Tapi yang jelas secara umum pelayanan itu tetap baik, apalagi dalam subsidi PSO itu juga tidak ada untuk biaya prokes, biaya itu kan juga mahal. Tapi juga sepengetahuan Anda, apakah betul memang biaya subsidi ini sudah sangat membebani dengan tadi meningkatnya jumlah pengguna KRL hari ini? Kalau membebani, kalau kita dibandingkan dengan daerah lain misalnya Jogja, sambil contoh Jogja misalnya. Jogja itu UMP, kalau saya senang menggunakan patokannya UMP ya. Kalau UMP jelas, karena dilindungi undang-undang juga UMP, karena UMP juga setiap tahun naik, dan juga di struktur UMP sendiri juga ada transportasi. Di situ juga dibicarakan kalau UMP juga naik juga karena sektor transportasi juga naik. Nah sementara di KRL kan juga tidak pernah naik. Ya mungkin yang naik mungkin dianggap yang bensin mungkin ya naik, mungkin dia mau menggunakan Pertalite atau Pertamax. Tapi kalau kita UMP kan jelas di Jogja atau Solo itu kan masih rata-rata masih di bawah 2 juta UMP-nya. Sementara kalau di kita kan 4 juta ke atas. Baik. Tapi Tadi kan tarifnya jauh lebih murah di Jakarta. Seharusnya terbalik, seharusnya yang di Jogja atau di daerah harusnya kan jauh lebih murah. Lebih Tapi murah, kenyataannya malah di Jabodetabek itu lebih murah. Jadi kan di sini kan sisi keadilannya kan yang perlu kita tanyakan. baik, jikapun tadi naik, ya ada catatan-catatan yang mungkin Anda bisa sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah. Betul. Jadi begini, sebenarnya kita ada 3 usulan sebenarnya. Ada 3 usulan. Yang pertama naik seperti tadi yang disampaikan oleh paparan dari DJK atau dari Litbang atau dari YLKI, misalnya naiknya 5.000 untuk 25 kilo pertama. Yang sekarang existingnya adalah 3.000. Lalu kalau usulan kami juga yang lain, misalnya 2.000 itu dibagi 2 tahap. Misalnya yang tahun ini 1.000, tahun depan tahun 2023 itu 1.000, tetap 5.000 untuk selama 2 tahun. Tapi ternyata kalau kita paham juga kalau 2023 itu kan tahun-tahun politik tuh sebenarnya juga tidak mungkin juga nanti dinaikkan, nanti heboh lagi gitu kan. Ada kenaikan tarif, ini lebih baik ya kalau mau menaikkan ya sekali tempo saja, jangan bertahap, nanti kan menimbulkan masalah. Nanti kesannya juga sering naik ya. Nah, lalu yang ketiga, kita ambil yang win-win ini. Kita ambil yang win-win. Apalagi ini masih kondisi pandemi, kita juga mengusulkan juga untuk penaikannya itu juga per kilometer batasannya. Misalnya, kalau sekarang existing 3.000 itu untuk 25 kilo. Nah, mengapa tidak? Misalnya yang 15 kilometer itu sekarang tetap 3.000, lalu yang 25 kilo itu yang naik berapa? Yang naik 5.000. Lalu yang berikutnya untuk kelipatan 10 km, untuk berikutnya 10 kilo tetap 1.000 itu juga tidak ada kenaikan. Jadi yang skemanya ini yang tentu menjadi catatan ya. Betul. Jadi tidak semuanya tarif kilometer naik. Karena ada pengguna juga yang jarak pendek, yang jarak terdekat, yang mungkin loop lane, yang dari Kemayoran mau ke Tanah Abang mau belanja. Jangan berasa kayak naik jalan tol ya, Mas Dedi ya. Betul. Jadi mereka tidak merasa ada kenaikan. Gitu. Kami yang pendek-pendek itu merasa tidak mensubsidi mereka yang jarak jauh. Jadi ada keadilan di sini. Itu Mas kira-kira. Jadi yang naik hanya yang berjarak 15 km ke atas. Baik, ini mudah-mudahan menjadi catatan tersendiri ya di tengah tadi diskusi yang masih terus berlangsung kabarnya begitu. Jadi sama-sama enak. Jadi operator KCI juga enak, masyarakat juga enak, juga tidak terbebani, terutama mereka yang tiap hari rutin belanja, misalnya belanja atau pergi yang pendek-pendek misalnya di bawah 15 itu juga tidak terbebani. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Insan sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.